Nah, ini udah berhasil buat nambahin batas administrasi. Setelah itu, kita ke editor, start editing. Nah, kita mau milih batas administrasinya ini. Klik kiri, terus kita kotakin gini. Nah, ini, terus habis ini kita merge ke editor, terus merge. Oke. Nah, ini tuh tujuannya buat ngilangin yang batas-batas poligon-poligon yang ada sebelumnya. Jadi biar jadi satu. Udah habis itu kita ke stop editing. Nah, setelah itu kita klik kanan batas administrasi, terus kita export data, export data. Ini kita pilih dulu penyimpanannya mau kemana. Terus ini kita kasih nama, pertama kemiringan lereng. Oke, kita klik yes. Nah, setelah itu kita unchecklist batas administrasi. Lalu kita klik kanan yang kemiringan lereng, sama seperti tadi, kita export data. Ini kita ganti namanya jadi jenis tanah. Oke. Sama seperti tadi, kita unchecklist kemiringan lereng, terus klik kanan, jadi jenis tanah, data, export data. Setelah itu ini kita ganti jadi curah hujan. Oke. Nah, setelah itu kita unchecklist dulu semuanya. Lalu kita checklist yang kemiringan lereng. Setelah itu kita klik editor, start editing, pilih kemiringan lereng. Oke. Kita pilih dulu ini. Terus kita pilih ke Cut Polygon Tools. Jadi kita bakal membagi batas administrasi ini menjadi 5 bagian. Mungkin yang pertama bisa dari kiri ke kanan. Nah, ini. Setelah itu kita stop editing. Habis itu kita bisa beralih ke kita ini dulu. Open attribute table. Kita klik kanan, kemiringan lereng, open attribute table. Nah, ini kan udah ada keterangan, sedangkan kita mau nambahin keterangan. Jadi ini kita hapus dulu. Terus kita ke table option, add field, keterangan, type-nya teks, 100, oke. Setelah itu kita tambahin lagi, jadi score KL, tipenya short integer, precision-nya 50, oke. Nah, terus habis itu kita isi untuk keterangan dan skor KL-nya ini sesuai dengan pedoman ini, sesuai dengan pedoman RLKT. Ini kita klik editor dulu, start editing, kita pilih yang kemiringan lereng. Oke, nah setelah itu baru bisa kita ketik di sini keterangannya ada datar, landai, miring, pakai agak curam aja ya. Agak curam, dan sangat curam. Nah, itu untuk skor KL-nya itu ada 20, 40, 60, 80, 100. Nah, ini bisa kita stop edit. Ya. Kita close dulu. Setelah itu kita ke jenis tanah. Sama kayak tadi, kita klik editor, start editing, klik jenis tanah, oke. Kita klik di sini, terus kita cut polygon tools lagi. Nah, kita bikin lagi menjadi 5 bagian, tapi ini kita bedakan arah pemotongannya. Tadi kan udah kiri ke kanan. Ini bisa dari bawah ke atas menyerong atau dari atas ke bawah. Nah, ini kita buat tadi kan datar gini, terus kita buat menyerong gini. Kita klik editor lagi, stop editing.
Ya, terus kita klik kanan jenis tanah, maka tadi open attributable, terus keterangan yang ada di sini kita hapus, delete field, yes. Terus kita ke table option lagi, kita add field sama kayak tadi, keterangan, tipenya teks, 100, oke. Tambah lagi add field, ini skor jenis tanah jadi JT, tipenya short integer benar. $50. Terus buat isiannya kita samakan kayak tadi berdasarkan pedoman dari, bentar ini kita start editing dulu, terus jenis tanah, oke. Ini ini isinya kita samakan dengan pedoman dari RLKT tahun 1986. Ini keterangannya tidak peka, kurang peka, agak peka. Untuk skornya ada 15, 30, 45, 60, 75. Oke, bisa kita stop editing. Close dulu. Nah, sama kayak tadi, ini kita unchecklist, terus kita ke curah hujan, editor, start editing, klik curah hujan, oke. Kita klik areanya, lalu kita klik cut polygon tool, terus kita bagi lagi menjadi 5 bagian. Ini juga jadi 5 bagian, terus kita ke editor, stop editing, klik kanan, open attribute table, delete field, hanya teks 100, ini skor curah hujan 50, oke. Kita klik editor, start editing, oke. Kita samakan dengan pedoman RLKT-nya lagi. Nah, ini untuk skornya ada 10, 20, 30, 50. Setelah itu kita klik stop editing lagi, yes. Nah, setelah itu kita checklist semuanya dari curah hujan, dari tanah, dan kemiringan lereng. Setelah itu kita ke view processing, reunion. Inputnya kita masukin yang curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng, terus outputnya kita namain arahkan fungsi kawasan. Oke. Nah, ini udah jadi overlay-nya yang udah kita buat. Setelah itu kita bisa unchecklist curah hujan, jenis tanah, dan kemiringan lerengnya. Lalu kita klik kanan, kita klik open attribute table. Nah, ini kan udah muncul semua yang udah kita buat tadi. Setelah itu kita bakal add field lagi di sini dengan nama score total, tipenya ini precisionnya 5. Oh, tipenya kita ganti ke long integer, terus ininya 100. Oke.
Setelah itu kita klik kanan, kita fill kalkulator, kita klik 2 kali skor curah hujan, plus skor KL, plus skor CT. Oke, nah ini udah muncul buat skor totalnya. Setelah itu kita ke table option lagi, kita add field. Ini namanya fungsi kawasan, tipenya teks, 100, oke. Setelah itu kita klik ini, terus ke select by attribute, terus kita masukin rumus. Ini kita masukin rumus, skor total kurang dari sama dengan 90, and skor total lagi lebih dari sama dengan 45, apply. Oke, terus habis itu kita klik kanan, terus build kalkulator. Terus ini kita ganti tanda petik sesuai sama yang pada dengan RLKT tadi. Kita namain kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan permukiman. Oke, nah ini udah. Setelah itu kita ke select by attribute lagi, nilainya kita ganti jadi 13591, apply, dan kalkulator lagi. Terus ini budidaya tanaman tahunan. Nah, sama lagi kita select by attribute lagi. Ini nilainya 136. Ini nilainya 180. Apply. Ke add field calculator lagi. Terus ini namanya kawasan fungsi penyangga. Oke. Nah, udah masuk lagi. Kita select by attribute lagi. Tuh 81. Terus ini 225. Apply. Field kalkulator. Ini kawasan fungsi lindung. Oke. Nah, ini udah jadi semuanya. Nah, setelah itu kita bisa ke klik kanan, properties, kita ke kategori, terus ini kita ganti ke arahan ini, add all values. Nah, ini kan udah muncul klasifikasi yang udah kita buat tadi. Habis itu, ini bisa kita ganti warnanya. Outline-nya kita ke nolin dulu. Terus buat warnanya kita bisa ganti jadi nah ini kita apply. Oke, nah ini kan udah kelihatan. Setelah itu kita bisa langsung ke
layout view. Nah, ini kita sesuaiin dulu bentuknya. Nah, setelah itu kita bisa ke insert. Oh, nanti kita mau bikin legenda dulu, tapi kita bikin kotakan dulu bawahnya. Kita draw. Ini yang rectangle. Kita ke properties. Ini buat colornya kita ganti jadi no color. Outline-nya kita ubah jadi hitam. Oke. Nah, setelah itu kita bisa insert legenda. Klik insert, terus legend, yang arahan fungsi kawasan, next. Terus ini kita ganti Times New Roman, kita bold, terus next, 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 finish. Kita tarik ke sini. Habis itu kita klik kanan, graphic, convert to graphics. Terus kita klik kanan lagi, ungroup. Nah, ini kita mau hapus yang sekiranya nggak kita perlu. Nah, ini kan udah dibesarin sama yang udah agak dirapihin. Terus buat legendnya kita tambahin jadi legenda. Terus size-nya kita besarin. Sini. Coba. Oke. Nah, udah gini. Nah, setelah itu kita bisa ungroup dulu. Terus ini kita ganti teksnya jadi Times New Roman. Oke. Ini juga sama yang lainnya. Nah, setelah itu kita mau nambahin sumber, kita klik insert, terus text. Terus ini kita pindah ke sini. Isinya jadi pedoman tahun 1986. Ini kita pakai Times New Roman 12. Oke, apply. Oh, ini kurang besar, kita naikin jadi 16. Oke. Nah, ini kita rapihin. Nah, kurang lebih
Seperti ini untuk hasil dari acara yang keempat. Terima kasih.